Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 telah menyelesaikan sebuah UAS project yang telah diberikan oleh Bu Suryani dari mata kuliah aljabar linear. Sebelum melanjutkan ke pembahasan soal, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari saya pribadi, saya selaku ketua dari kelompok 5 sekaligus moderator pada video kali ini. Memperkenalkan diri, saya Muhammad Roy Soliman. Dilanjutkan anggota-anggota saya dari sebelah kanan, mulai dari Fitra. Perkenalkan, nama saya Fitra Samir Ramadhani, bisa dipanggil Fitra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Kautsar, dipanggil Iqbal. Perkenalkan, nama saya Farhan Mandela, biasa dipanggil Farhan. Perkenalkan, nama saya Kananda, dipanggil Kananda. Perkenalkan, nama saya Raihan Tabir Ramadan, biasa dipanggil Raihan. Perkenalkan, nama saya Benjamin Robuka, dipanggil Jack. Baiklah, langsung saja kita akan menyelesaikan proyek UAS aljabar linear dan matriks ini. Nah, di sini terdapat 3 soal nomor, yang mana nomor-nomor tersebut memiliki soal lagi yang bercabang. Kita langsung saja menyelesaikan soal nomor 1, yang mana soal nomor 1 ini adalah kumpulkan data yang ada di sekitarmu, lampirkan buktinya, kemudian buatlah matriks persegi A dan B dengan banyaknya baris dan kolom minimal 4. Nah, di sini kita telah memutuskan untuk mengambil data, yaitu data bencana alam yang terjadi di Indonesia sekitar 2016 sampai 2017. Nah, data ini diambil melalui situs yang saya lampirkan di bawah ini. Mungkin silahkan dicek jikalau ingin melihat kebenaran data yang kita ambil. Nah, langsung saja kita buat soal nomor 1. Nah, di sini menjadikan bulan Januari, April, Juni, Desember sebagai patokan agar terbentuknya tabel matriks. Kemudian Banten, Bali, Riau, Gorontalo adalah sebagai unsur entry-entry yang akan kita masukkan ke dalam matriks kita. Nah, di sini hasil data tersebut dapat kita bentuk menjadi matriks berordo 4x4, yang mana di sini kita maksudkan sebagai bulan Januari. Di sini kita maksudkan bulan April. Di sini kita maksudkan dengan bulan Juni. Di sini kita maksudkan dengan bulan Desember. Nah, di sini kita maksudkan dengan Provinsi Banten. Di sini kita maksudkan dengan Provinsi Bali. Di sini kita maksudkan dengan Provinsi Riau. Di sini kita maksudkan dengan Provinsi Gorontalo. Nah, di sini inilah interpretasinya kita, yang mana hasilnya kita membuat sebuah matriks berordo 4x4. Nah, kita menggabungkan antara data 2016 dan 2017 menjadikan matriks A dan matriks B. Lanjut, membuat matriks B. Sama seperti yang sebelumnya, ini adalah data-data kami yang kita ambil dari situs yang tadi. Yang mana ini Banten, ini Bali, ini Riau, ini Gorontalo, ini bulan Januari, ini bulan April, ini bulan Juni, ini bulan Desember. Ini adalah matriks B, yang mana ini jika data sebenarnya ini adalah di tahun 2017. Baiklah, di soal nomor 2 ini, dari matriks yang kita peroleh tadi, dari nomor 1 tadi, tentukan A tambah B, jelaskan interpretasinya. B, 0,5 A ditambah B, jelaskan interpretasinya. C, A, B, jelaskan interpretasinya. Baiklah, langsung saja kita ke dalam metode penyelesaiannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abian Jaki Nur Sabilo. Saya akan menjelaskan soal nomor 2 bagian A, yaitu matriks A ditambah matriks B. Syarat untuk kedua matriks adalah kedua matriks berordo sama, yaitu A ditambah B dan B ditambah Q.
dan C ditambah R, dan D ditambah S. Ini menghasilkan di matriks A ditambah B, yaitu 1 ditambah 7 sama dengan 8, 1 ditambah 8 sama dengan 9, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Maka hasil dari A plus B menghasilkan data ini, dan interpretasinya adalah di bulan Januari di Banten ada 8 kasus, dan di Bali adalah 5, di Riau ada 4, dan di Gorontalo ada 5. Dan di bulan April ada 9 di Banten dan 1 di Bali, dan 4 ada di Riau, 5 dan Gorontalo. Dan juga di bulan Juni ada 2, di Bali ada 2 juga, ada di Riau ada 3, di Gorontalo ada 5. Dan bulan terakhir di Banten ada 8, di Bali ada 7, di Riau ada 2, dan di Gorontalo ada 3. Oke, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang bagian B, yaitu 0,5 dikali matriks A lalu ditambah dengan matriks B. Seperti yang kita ketahui, jika matriks A adalah matriks sembarang atau matriks persegi dan Z adalah skalar, maka ZA adalah matriks yang diperoleh dengan mengkalikan entry-entry matriks A dengan matriks Z. Ini adalah data yang kita peroleh saat ini kecil. Oh, ini datanya yang kita peroleh. Ini contoh untuk mengkalikan 0,5 dengan matriks A. 0,5 dikali dengan 1 yaitu 0,5. 0,5 dikali dengan 1 0,5. 0,5 dikali dengan 1 0,5 dikali dengan 1. Dan setelah matriks A yang kita cari tadi kita pakai semua, ini adalah matriks ini, tinggal ditambah dengan matriks B, yaitu 0,5 ditambah dengan 7 yaitu 7,5, 0,5 ditambah dengan 8 ditambah dengan 0,5 dikali dengan ditambah dengan 1 sama dengan 1, 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5, terus seterusnya. Maka hasil yang kita peroleh dari 0,5 dikali A ditambah B adalah ini. Saya akan menjelaskan interpretasinya, yaitu pada bulan Januari di Banten memiliki data 7,5. Pada bulan Januari di Bali memiliki 4 data. Pada Januari di Riau ini memiliki 3, lalu di Gorontalo ada 4. Berikutnya adalah pada bulan April. Ini April. Pada bulan April adalah di Banten itu 8, di Bali 1, di Riau ada 4, di Gorontalo ada 5. Pada bulan Juni data yang kita peroleh adalah di Banten 1,5, di Bali 1,5, kemudian di Riau ada 3, di Gorontalo ada 4. Lalu di bulan yang terakhir adalah Desember. Data yang kita dapat di Banten adalah 5, lalu di Bali adalah 4,5, lalu di Riau ada 2, di Gorontalo ada 2,5. Sekian dari penjabaran saya soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda. Saya akan menjelaskan soal kedua bagian C. Kita soal ini ada A dan B, yaitu matriks A dikali dengan B. Dan untuk syarat perkalian ini, matriks adalah untuk perkalian matriks ini adalah kedua matriks harus berordo sama. Di sini saya punya matriks A dan B, ordo 4 kali 4. Nah, untuk mengkalikan matriks A dengan B ini, sini kita perlu dikalikan baris matriks A dengan kolom matriks B. Jadi 1 dikali 7 kita masukkan ke kolom ini. Lalu untuk baris kedua dikalikan dengan kolom kedua 1 kali 3. Terus baris ketiga dikali kolom kedua di kolom ketiga di 1 dikali 4. Lalu baris keempat dan kolom keempat 6 kali 3. Seterusnya baris kedua dikali dengan kolom kedua ini dan seterusnya.
Terus untuk melakukan penggabungan elemen-elemen yang terdapat dari seleksi matriks, kita hitung dari hasil perkalian tadi, dan misalnya 1 kali 7 ditambah 1 kali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 6 kali 2, maka hasilnya 30. Dan untuk kolom kedua 1 kali 8 tambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 4 ditambah 6 kali 3, hasilnya 30. Dan untuk di kolom ketiga 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 1 kali 3 ditambah 1 kali 3, hasilnya 3. Terus untuk interpretasinya di sini saya punya baris pertama ini ada Banten. Kalau ini bulan Januari, sini ada statistik. Nah, untuk di Banten pada bulan Januari ada 30, lalu di sini di kolom kedua ada Banten. Lagi pada bulan Januari ada 31, terus ada di sini ada Riau pada bulan Januari ada 13, dan di sini ada Gorontalo pada bulan Januari ada 21. Lalu di sini ada bulan April, ada bulan Juni, ada bulan Desember. Ya, itu kesimpulannya dari hal tersebut, maka total perkalian bencana tahun 2016 dengan tahun 2016 menghasilkan data berikut ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, lanjut ke soal nomor 3. Dari data pada soal nomor 1, buatlah contoh kasus yang dapat dibuat dalam bentuk sistem persamaan linear atau kita bisa sebut SPL dengan ketentuan banyaknya variabel yang tidak diketahui adalah 4 dan banyaknya persamaan adalah 4. Dari SPL yang kita buat, selesaikan dengan metode Cramer, inverse matrix, Gauss, dan Gauss-Jordan. Nah, sebelumnya kita buat dulu soal SPL-nya seperti apa. Nah, kita mengambil data di 2017 sebagai bahan untuk dijadikan soal SPL dengan tujuan mencari jumlah korban di tiap-tiap bulannya. Jadi anggaplah tujuan SPL ini adalah mencari korbannya. Nah, ini total korban kita. Anggaplah seperti itu. Nah, ini adalah sama yang tadi saya jelaskan, ini provinsi Banten, Bali, ini Riau, ini Gorontalo, ini waktunya Januari, April, Juni, Desember. Nah, kita lambangkan sebagai A, B, C, D. Nah, tidak diketahui berapakah korban yang terjadi di setiap bulannya yang terjadi bencana dengan data A, B, C, D sebagai lambang jumlah korban. Maka dilakukanlah penyelesaian berikut untuk mencari tahu berapakah jumlah korban yang terjadi di tiap bulan masing-masing. Baiklah, kita langsung saja ke penyelesaian soal berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan metode Cramer. Untuk Cramer itu kita harus membentuk SPL menjadi matriks dan mencari nilai determinan matriks utamanya. Determinan dicari dengan menggunakan OBE membentuk matriks segitiga atas. Mencari nilai determinan gabungan elemen A matriks, B matriks, dan C matriks, dan D. Dan habis itu kita membagi elemen determinan masing-masing A, B, C, D dengan determinan utama. Nah, ini ada contoh sebuah SPL yang akan dibuat menjadi matriks, dan matriks ini yang dilakukan OBE, lalu OBE berlanjut hingga matriks membentuk matriks segitiga atas, dan determinan matriks didapat dengan mengkalikan hasil diagonal kiri atas ke kanan bawah. Kita langsung ke mencari nilai determinan utamanya. Jadi pertama-tama kita akan mencari determinan utamanya dengan cara mengubah matriks menjadi matriks segitiga atas menggunakan metode OBE. Nah, ini A21 min 3/7 artinya elemen baris 1 dikali min 3/7 lalu ditambahkan dengan elemen baris kedua. Di sini kita akan mengubah baris 2 kolom 1 menjadi 0. Selanjutnya A31 min 2/7 artinya elemen baris 1 dikali min 2/7 lalu ditambahkan dengan elemen baris ketiga. Di sini kita akan mengubah baris 3 kolom 1 menjadi 0. Selanjutnya H41 min 3/7 artinya elemen baris 1 dikali min 3/7 lalu ditambahkan dengan elemen baris keempat. Di sini kita akan mengubah baris 4 kolom 1 menjadi 0.
Selanjutnya H32 12/7, artinya elemen baris 2 dikali 12/7, lalu ditambahkan dengan elemen baris ketiga. Di sini kita akan mengubah baris 3 kolom 2 menjadi 0. Selanjutnya H42 11/7/17, artinya elemen baris 2 dikali 11/17, lalu ditambahkan dengan elemen baris keempat. Di sini kita akan mengubah baris 4 kolom 2 menjadi 0. Dan selanjutnya H43 min 50/53, artinya elemen baris 3 dikali min 50/53, lalu ditambahkan dengan elemen baris keempat. Di sini kita akan mengubah baris 4 kolom 3 menjadi 0. Nah, setelah sudah menjadi matriks segitiga seperti ini, kita hitung diagonal matriksnya dengan cara dikali lalu dijumlahkan, yang hasilnya determinan utamanya yaitu 12. Oke, kita lanjut ke determinan. Mencari nilai determinan A dengan cara mengubah matriks menjadi matriks segitiga atas menggunakan metode OBE. Nah, ini H21 min 17/32, artinya elemen baris 1 dikali min 17/32, lalu ditambahkan dengan elemen baris kedua. Di sini kita akan mengubah baris 2 kolom 1 menjadi 0. Selanjutnya H31 min 11/6, 16, artinya elemen baris 1 dikali min 11/16, lalu ditambahkan dengan elemen baris ketiga. Di sini kita akan mengubah baris 3 kolom 1 menjadi 0. Selanjutnya H41 min 25/32, artinya elemen baris 1 dikali min 25/32, lalu ditambahkan dengan elemen baris keempat. Di sini kita akan mengubah baris 4 kolom 1 menjadi 0. Selanjutnya H32 6/13, artinya elemen baris 2 dikali 6/13, lalu ditambahkan dengan elemen baris ketiga. Di sini kita akan mengubah baris 3 kolom 2 menjadi 0. Selanjutnya H42 5/13, artinya elemen baris 2 dikali 5/13, lalu ditambahkan dengan elemen baris keempat. Di sini kita akan mengubah baris 4 kolom 2 menjadi 0. Selanjutnya H43 min 106/109, artinya elemen baris 3 dikali min 106/109, lalu ditambahkan dengan elemen baris keempat. Di sini kita akan mengubah baris 4 kolom 3 menjadi 0. Nah, setelah sudah menjadi matriks segitiga seperti ini, kita hitung diagonal matriksnya dengan cara dikali lalu dijumlahkan dengan hasil determinan A-nya yaitu 24. Dan caranya sama dengan yang mencari nilai determinan A, yang bedanya adalah dia diganti di kolom keduanya, yang C di 3, setelah itu yang D di yang kolom 4. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Chandra Ramadhani, bisa dipanggil Fitra. Pada video kali ini, saya melanjutkan akan menjelaskan metode inverse matrix. Nah, cara yang pertama yaitu membentuk SPL menjadi matriks. Cara kedua, membuat cerminan matriks identitas di samping matriks utama, melakukan OBE hingga matriks utama membentuk matriks identitas. Lakukan perkalian antara hasil cerminan matriks utama yaitu matriks identitas dengan hasil SPL X1, X2, X3, dan X4. Cara terakhir yaitu menentukan hasil SPL. Di sini ada contohnya. Sebuah SPL yang akan diubah menjadi matriks. Nah, ini contoh soal SPL. Akan diubah menjadi sebuah matriks seperti ini. Langkah kedua, matriks diberikan cerminan matriks lagi berupa matriks identitas. Ini matriks yang sudah dibuat tadi. Diberi cerminan matriks sebuah matriks identitas seperti ini. Selanjutnya, matriks dilakukan OBE hingga perubahan terjadi di matriks utama menjadi matriks identitas. Ini matriks utama, ini matriks identitas, kita ubah menjadi seperti ini. Yang terakhir adalah matriks dikalikan baris dengan ini. Maka kita akan menemukan hasil dari SPL ini. Oke, selanjutnya. Di sini ada soal SPL. Mengubah SPL menjadi matriks. Nah, kita ubah seperti ini. Menjadi matriks utama. Nah, selanjutnya menambahkan matriks identitas di samping matriks utama. Ini matriks identitas, ini matriks utama. Kita tambahkan di sampingnya matriks identitas. Selanjutnya dilanjutkan melakukan OBE, operasi baris elementer.
sini sudah ada proses perhitungannya. Nah, pada baris 1 kolom 1 ini angka 7 kita kalikan dengan 1/7 supaya dia menjadi angka 1. Soalnya di sini kita ingin membuat 11 ini menjadi matriks identitas. Caranya bagaimana? Caranya H1 kali 1/7. Jadi baris ini semua dikali 1/7. Hasilnya ini. Nah, sekarang yang nomor 3 ini, angka 3 ini pada baris baris 2 kolom 1 kita ubah menjadi 0. Caranya H21 kali min 3. Jadi min 3 kali 1 sama dengan min 3 tambah 3. Maka hasilnya 0. Dan seterusnya, ini pun dikali semua seperti itu caranya. Selanjutnya, angka 2 ini kita jadikan 0 juga. Caranya sama kayak di atas. Kayak yang H21 min 3. Kita kenakan ke baris 1, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ubah angka 3 ini menjadi 0 juga. Caranya sama seperti yang di atas. Kita kalikan ke baris 1. Ini hasilnya. Jadi sekarang kita jadikan baris 2 kolom 2 ini menjadi angka 1 dengan cara dikalikan dengan barisnya sendiri. Jadi H2 kali min 7/17. Contohnya min 7/17 dikali min 17/7. Hasilnya 1. Dan seterusnya ini dikalikan min 7/17 semua. Hasilnya ini. Sekarang kita ubah 8/7 ini menjadi 0. Caranya seperti yang sebelah sini. Kita jadikan 0 juga. Jadi H21 min 8/7. Artinya min 8/7 dikali 1 ditambah 8/7. Hasilnya ini akan 0. Dan ini pun sama. Seterusnya dikalikan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita ubah 13/7 ini menjadi 0 juga. Kita kenakan ke baris 2, H32 kali min 12/7. Ini 12/7 kali 1 sama dengan min 12/7 ditambah 12/7 sama dengan 0. Ini hasilnya yang sudah dikalikan. Kita ubah lagi pada baris 4 kolom 2. Kita ubah juga menjadi 0. Dikenakan lagi ke baris 2. Caranya H42 kali 11 min 11/7. Nanti hasilnya ini akan menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan mengubah pada baris 3 kolom 3 ini menjadi angka 1. Kita kenakan lagi dengan barisnya H3 kali 53/17. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita kalikan yang atasnya. Ini baris 1 kolom 3. Kita kalikan dikali min 7/17. Kita kali ke baris 3. Jadi H13 kali min 7/17. Caranya sama seperti yang ini. Kita jadikan 0 juga. Nah, ini sudah ada hasilnya. Ini pun sama, kita ubah min 4/17 juga. Caranya hampir sama juga. Ini H43. Berarti kita 50/17 ini kita jadikan angka 0. Caranya sama seperti yang di atas juga. Dikalikan dengan baris ketiga. Oke, di sini ada hasil yang tadi. Kita akan mengubah min 12/3 ini menjadi angka 1. Caranya gimana? Caranya ini ada H4 kali min 53/12.
kita kalikan barisnya. Jadi ini, jadi min 53 per 12 kali min 12 per 53, dan seterusnya sama, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menjadikan 20 per 53 ini menjadi angka 0. Caranya seperti yang sebelumnya, sama, kalikan dengan baris 4. Ini sudah ada hasilnya. Terus kita ubah baris 2 kolom 4 ini menjadi 0 juga. Caranya sama seperti yang ini. Hasilnya ini. Ini pun sama, kita ubah juga menjadi 0. Dikenakan lagi ke baris 4. Terkalikan ke baris 4. Dengan 38 per 53. Jadi 0. Nah, ini adalah setelah dilakukan OBE menjadi matrik inverse. Nah, ini adalah matrik inverse, matrik utama setelah dilakukan OBE seperti ini. Hasil akhir matriksnya ini. Nah, sebelah sini menjadi matrik identitas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil akhir. Lanjut, matrik inverse atau utama dikalikan dengan matrik unknown. Ini tadi itu yang X1, X2, X3, dan X4. Jadi cara mengkalikannya itu min 1/3 kali 32 ditambah 1/3 kali 17 ditambah min 7/3 kali 22 ditambah 7/3 kali 25, dan seterusnya. Baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4 itu pun sama cara menghitungnya. Nah, ini seperti ini hitung-hitungannya, cara prosesnya. Nah, di sini pun sudah ada hasilnya. Min 32/3 ditambah 17/3 tambah min 154/3 tambah 175/3 sama dengan 2. Setelah dihitung semua, di sini sudah ada hasilnya. Dan ini adalah hasil SPL tersebut menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, ini adalah nilai dari SPL tadi, soal SPL. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gaussian. Dengan metode ini kita akan membuat matriks yang diperoleh dari data yang tersedia hingga menjadi matriks segitiga atas menggunakan metode OBE atau sering disebut operasi baris elementer. Nah, di sini kita sudah ada datanya. Di sini ada H1 1/7 yang berarti baris pertama dikali dengan 1/7. 7 kali 1/7 itu sama dengan 7 dibagi 7, yang hasilnya sama dengan 1. Nah, selebihnya kalian bisa mengalikannya sendiri. Selanjutnya ada H21 kali min 3. Ini artinya 1 itu baris pertama, baris ke-1 dikali dengan min 3, lalu hasilnya dijumlahkan dengan baris kedua. Di sini fokus utama kita itu untuk mengubah kolom pertama baris kedua menjadi 0 seperti ini. Lalu selanjutnya H31 min 2. 1 di sini menunjukkan baris pertama, baris ke-1. Lalu setiap elemennya dikalikan dengan min 2. Hasilnya dijumlahkan ke setiap elemen yang ada di baris ketiga. Poin kita di sini itu untuk mengubah angka 2 ini, yakni elemen pada baris ketiga kolom pertama, mengubahnya dari 2 ini menjadi 0. Karena cara menjadi matriks segitiga atas itu seperti ini. Nah, setelah kita ubah menjadi 0 di sini, kita akan mengubah angka 3 ini menjadi 0 juga. H41 min 3. Di sini berarti kita mempunyai baris pertama, setiap elemen di baris pertama itu dikalikan dengan min 3. Lalu ketika hasilnya sudah ketemu,
maka dijumlahkan dengan yang ada di baris keempat ini, setiap elemennya. Contoh 3. Ini kan baris pertamanya 1 dikali min 3 itu min 3, lalu dijumlahkan dengan yang baris keempat ini 3. Jadi min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya ada H2 min 7 per 17. Di sini kita akan mengubah baris kedua, kolom kedua ini menjadi angka 1 karena untuk memudahkan perhitungan kita untuk mencari nilai ABCD-nya. 12 per 7. Baris kedua dikali dengan min 12 per 7, lalu hasilnya dijumlahkan pada baris ketiga ini. Nah, di sini H2 min 7 per 17 ini untuk mengubah min 17 per 7 ini menjadi 1 dengan cara dikalikan. Jadi baris kedua dikalikan dengan min 7 per 17. 7 dengan 7 coret, 17 dengan 17 coret, sehingga menghasilkan angka 1. Di sini H32 min 12 per 7. 2 sendiri ini bukan baris kedua dikalikan dengan min 12 per 7, lalu dijumlahkan pada setiap elemen baris ketiga. Kita ambil contoh ini. Jadi kita di sini akan mengubah baris ketiga kolom kedua ini menjadi 0. Nah, selanjutnya ada H42 min 11 per 7. Baris kedua dikalikan dengan min 11 per 7, lalu hasilnya dijumlahkan dengan yang ada di baris keempat. Selanjutnya ada H3 17 per 53. Di sini berarti setiap elemen yang ada di baris ketiga itu dikalikan dengan 17 per 53. Selanjutnya H3 min 50 per 17. Di sini kita akan mengubah 50 per 17 ini menjadi 0. Baris ketiga 1 min 50 per 17 ini dikalikan dengan 1, lalu hasilnya dijumlahkan dengan 50 per 17 sehingga menghasilkan nilai 0. Nah, setelah menjadi matriks segitiga atas ini, kita masih perlu nih merubah yang min 12 per 53 ini agar memudahkan perhitungan kita dengan cara mengalikannya dengan min 53 per 12. Karena min 53 ketemu 53 coret sehingga menghasilkan 1, min 12 per 12 menghasilkan 1 juga. Setelah menjadi matriks segitiga atas seperti ini dan diagonal matriksnya bernilai 1, kita akan mencari nilai A, B, C, dan D nya dengan cara substitusi. Nah, seperti ini. Nilai D nya ini karena D bernilai 1 jadinya D. D sama dengan 4. Setelah ketemu nilai D nya 4, kita akan mensubstitusinya ke persamaan kedua, yakni C ditambah 38 per 53 D sama dengan 258 per 53. C sama dengan 258 dikurang 38. Nah, nilai D nya ini kita kan tadi sudah ketemu 4, jadi disubstitusi. Jadi 258 dikurang 38 dikali 4, 38 kali 4, lalu hasilnya 258 dikurang hasil perkalian tadi, lalu dibagi dengan 53 sehingga menghasilkan nilai 2. Selanjutnya ada nilai B. Kita mencari nilai B. B ditambah min 4 per 17 C tambah min 8 per 17 D sama dengan min 23 per 17. Nah, di sini nilai D dan C nya kita sudah ketemu, maka kita langsung substitusi saja. B min 4 per 17, nilai C nya 2,
min 8 per 17, nilai D-nya 4, sama dengan min 23 per 17. B kurang 8 per 17, min 32 per 17 sama dengan min 23 per 17. B sama dengan min 23 per 40 dibagi 17. Sehingga B menghasilkan angka 1. Karena min 23 plus 40 itu hasilnya 17. Jadi 17 bagi 17 sama dengan 1. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencari nilai A. Karena nilai BCD-nya kita sudah ketemu, jadi tinggal langsung mengsubstitusi saja. Di sini ada A plus 8 per 7, 8 per 7 B tambah 1 per 7 C tambah 2 per 7 D sama dengan 32 per 7. Ini itu diambil dari persamaan di atas di matriks ini. A tambah 8 tambah 2 tambah 8 per 7 sama dengan 32 per 7. A tambah 16 per 7 sama dengan 32. A sama dengan 32 dikurang 18 karena pindah ruas per 7. A sama dengan 14 per 7. Nah, 14 bagi 7 itu menghasilkan nilai 2. Jadi nilai A, B, C, dan D nya itu 2, 1, 2, 4. Jadi setiap hasil dari semua metode itu sama, yang berbeda hanya caranya saja. Sekian. Saya Muhammad Rasul Iman. Di soal selanjutnya, penyelesaian SPL dengan metode Gauss-Jordan. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui metode Gauss-Jordan itu seperti apa sih, atau urutannya itu seperti apa sih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh-contohnya. Langkah yang pertama, kita menjadikan SPL ini menjadi sebuah matriks. Nah, ini SPL saya. Kita ubah menjadi matriks seperti ini. Setelah kita ubah menjadi matriks, kita gabungkan menjadi matriks diperbesar seperti ini. Jadi elemen yang ada di sini kita gabungkan ke dalam sini. Kemudian kita lakukan OBE. Hingga OBE ini kita membentuk sebuah matriks eselon baris reduksi. Nah, di matriks eselon baris reduksi ini, itu kita akan bakal menemukan hasil dari SPL ini. Matriks eselon baris reduksi itu bentuknya seperti ini. Jadi ini nih angka diagonal utama isinya tuh satu semua. Nah, di angka bawahnya ini itu isinya 00 semua. Sama di sisi sebelahnya juga 0 semua. Nanti di sebelah sini kita akan menemukan hasil dari SPL ini. Baiklah, lanjut. Kita langsung saja kepada soal berikut ini. Nah, ini data SPL saya dari matriks 2017 saya buat menjadi soal SPL. Di sini kita akan mencari tahu berapa jumlah korbannya. Langsung saja, sama seperti contoh soal yang saya jelaskan tadi, kita ubah menjadi matriks. Kemudian kita ubah lagi menjadi matriks diperbesar. Dengan menggabungkan elemen ini. Lanjut, kita lakukan OBE atau operasi baris elementer. Nah, tahap awal yang perlu kita lakukan adalah mengubah angka 7 ini yang saya tandai ini, mengubah menjadi angka 1 dikarenakan angka 7 ini adalah termasuk ke dalam diagonal utama matriks ini. Nah, untuk menjadikan angka 7 ini angka 1, perlu diingatkan bahwasanya jikalau angka tersebut merupakan angka diagonal utama, nah maka pengkalian baris ini hanya dilakukan dengan barisnya itu sendiri, tidak bergantung dengan baris yang lain. Nah, maka angka 7 ini kita kalikan dengan sesuatu yang mana jika dikalikan itu akan menghasilkan angka 1. Nah, di sini jikalau 7 dikali dengan 1/7 akan menghasilkan 7/7.
yang mana 7 per 7 kalau diperkecil akan menghasilkan angka 1. Nah, angka yang belakangnya juga mengikuti. Jadi, kayak misalkan 8 dikali dengan 1 per 7 akan menghasilkan 8 per 7. 1 dikali dengan 1 per 7 akan menghasilkan 1 per 7. Begitupun seterusnya. Di tahap kedua ini, yang akan kita lakukan adalah mengubah angka 3 ini yang saya tandai ini menjadi 0. Nah, di sini di tahap awal ini karena baris pertama sudah kita ubah menjadi angka 1, ini akan mempermudah kita menemukan angka 3 ini agar supaya menjadi angka 0. Nah, di sini agar supaya angka 3 ini menjadi 0, baris pertama kita kalikan dengan sesuatu yang kemudian hasil dari tersebut kita jumlahkan kepada baris kedua. Di sini baris pertama kita akan kalikan dengan min 3. Jikalau min 3 ini kita tambahkan dengan positif 3 akan menghasilkan angka 0. Nah, di angka setelahnya 8 per 7 dikalikan dengan min 3. Perlu diingat bahwasanya jikalau bilangan bulat kita kalikan dengan bilangan pecahan. Nah, untuk mempermudahnya, kita kalikan min 3 dikalikan dengan 8. Nah, setelah kita kalikan dengan 8, kemudian kita tambahkan dengan 1. Nah, untuk pertambahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita lakukan dengan 1 dikalikan dengan 7. Nah, angka 7 ini tetap tidak akan berubah. Namun, angka hasil dari perkalian 1 dikali dengan 7 akan ditambahkan di bagian atas, yaitu di bagian 8, yang mana tadi 8 itu sudah dikalikan dengan min 3, maka akan menghasilkan angka min 17. Begitupun angka setelahnya, 1 per 7 dikali dengan min 3, kemudian ditambah dengan 1 akan menghasilkan 4 per 7, sama 2 per 7 dikali dengan min 3 akan menghasilkan 8 per 7 setelah ditambahkan 2. Di tahap ketiga sama seperti di tahap kedua, yaitu mengenolkan angka 2 ini dengan cara mengkalikan baris ke-1 dengan sesuatu yang jikalau ditambahkan dengan baris ketiga akan menghasilkan angka 0. Nah, di sini untuk menghasilkan angka 0, baris ke-1 kita kalikan dengan min 2. Nah, min 2 ini kemudian kita tambahkan dengan plus 2. Nah, maka hasilnya akan 0. Begitupun angka setelahnya. 8 per 7 kita kalikan dengan min 2. Setelah itu kita tambahkan dengan 4. Maka akan menghasilkan 12 per 7. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, angka setelahnya kita lakukan hal yang sama. 1 per 7 kita kalikan dengan min 2, kemudian ditambahkan dengan 3, maka akan menghasilkan 19 per 7. Lanjut di tahap keempat, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kita ubah menjadi kita jadikan 0 dengan cara mengkalikan baris ke-1, kemudian ditambahkan dengan baris keempat, maka akan menghasilkan angka 0. Di sini baris ke-1 kita kalikan dengan min 3, kemudian ditambah dengan baris keempat, yaitu positif 3, maka akan menghasilkan angka 0. Angka setelahnya sama, kita lakukan hal yang sama, maka akan menghasilkan angka-angka ini. Nah, kemudian di tahap kelima ini, min 17 per 7 kita ubah menjadi angka 1. Kenapa? Dikarenakan karena yang saya jelaskan tadi, kita akan mengubah matriks ini menjadi matriks eselon baris reduksi. Nah, seperti pada tahap awal tadi, dikarenakan ini berada pada diagonal utama matriks ini, kita kalikan dengan barisnya itu sendiri, tidak bergantung dengan baris yang lain. Nah, min 17 per 7 dikalikan dengan min 7 per 17. Nah, pada perkalian pecahan perlu diingat untuk mempermudah, itu sama saja
17 kali 7. Nah, untuk menghasilkan angka 1 itu sama saja seperti kebalikannya saja. Jadi min 17 per 7 min 7 per 17. Yang bagian bawah juga dikalikan. Ini pasti akan menghasilkan angka yang sama juga. Dikarenakan min 17 dikali min 7, 7 dikali 17. Maksud saya ini per 17 per 7, min 17 per 7 dikali dengan min 7 per 17 pasti akan menghasilkan angka yang sama. Jadi tidak perlu dihitung sebenarnya mah, agar mempermudah kita untuk menghasilkan angka 1. Nah, angka setelahnya juga kita pastikan dikalikan dengan ini juga agar menghasilkan angka yang kita inginkan. Lanjut di tahap ke-6, sama seperti yang di tahap sebelumnya, kita mengubah ini menjadi 0. Angka ini ikutan dengan menjumlahkan angka ini setelah dikalikan dengan angka ini. Yang mana jikalau 1 dikali dengan min 8 per 7 itu sama saja dengan min 8 per 7. Yang mana jika min 8 per 7 ditambah dengan 8 per 7 pasti akan menghasilkan angka 0. Yang sini bagian ini juga sama. Baiklah, di tahap ke-8 ini, angka yang saya tandai ini 12 per 7 ini kita ubah menjadi 0. Nah, sebelumnya kenapa sih di baris tidak kita kalikan dengan baris pertama? Kenapa sekarang dikalikan dengan baris kedua? Nah, dikarenakan tadi baris pertama sudah kita gunakan, maka itu sudah tidak boleh lagi. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengkalikannya dengan baris yang lain. Bisa dengan baris ini, baris ini, baris ini. Nah, jikalau nanti ini sudah terpakai semua, maka ini sudah tidak boleh lagi baris kedua ini. Maka yang akan diperbolehkan baris ketiga dan baris keempat. Sama seperti yang sebelumnya, 12 per 7 ini kita ubah menjadikan 0 dengan cara kita baris kedua kita kalikan dengan min 12 per 7 yang akan ditambahkan dengan 12 per 7 akan menghasilkan angka 0. Ini kita kalikan dengan min 12 per 7 kemudian ditambah dengan 19 per 7 akan menghasilkan 0. Seterusnya juga sama. Di tahap ke-9 kita ubah juga angka 11 per 7 ini kita menjadi 0 dengan cara baris kedua kita kalikan dengan min 11 per 7 yang kemudian ditambahkan dengan 11 per 7 akan menghasilkan angka 0 juga. Angka setelahnya mengikuti juga. Lanjut kita di tahap ke-10. Ini sama seperti soal nomor 1. Kita ubah ini menjadi angka 1 dikarenakan ini diagonal utama, maka pengkaliannya dengan baris itu sendiri, tidak bergantung dengan baris yang lain. Nah, di sini angka pecahan ini agar menghasilkan angka 1 itu sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Agar mempermudah, itu sama saja dengan 53 dikalikan dengan 17. Jadi pengkaliannya itu bersilang. Yang mana jikalau kita pikir secara logika saja itu pasti akan menghasilkan angka yang sama. Nah, begitulah caranya jikalau mengkalikan angka-angka pecahan seperti ini. Itu pasti akan menghasilkan angka yang sama. Lanjut di tahap ke-11 sama kita ubah ini menjadi 0, tapi pengkaliannya dengan di baris ketiga, yang mana jikalau kita kalikan min 7 per 17 kita kalikan dengan 1 kemudian kita tambahkan dengan baris ke-1 yaitu 7 per 17 akan menghasilkan angka 0. Lanjut ke kita ubah angka ini, kita ubah menjadi angka 0 dengan mengkalikan dengan penjumlahan dari baris ketiga dengan pengkalian 4/17, maka akan menghasilkan angka 0 juga. Oke, di
slide selanjutnya, kita tarik dari tahapan 13 kita tarik ke tahap 14. Di sini di tahap ke-14 kita ubah angka ini juga ke angka 0 dengan cara baris ketiga kita kalikan dengan min 50/17 yang akan ditambahkan dengan baris keempat, maka akan menghasilkan angka 0. Lanjut di tahap ke-15. Nah, di sini sama seperti yang di tahap 1, 5. Di sini dikarenakan ini diagonal utama, maka kita ubah menjadi angka 1. Dikarenakan diagonal utama, ini kita kalikan dengan barisnya itu sendiri, yang mana kita kalikan dengan kebalikan dari pecahan ini. Pasti akan menghasilkan angka 1. Angka di sini juga dikalikan dengan ini. Lanjut. Sekarang di tahap 16, kita ubah bagian ini menjadi angka 0 dengan cara perkalian dari baris 4 ini kita kalikan dengan sesuatu yang akan ditambahkan dengan baris ke-1, pasti akan menghasilkan 0 dengan cara ditambahkan dengan ini jika dikali dengan angka 1. Lanjut di tahap 17, kita ubah angka min 16/53 ini kita ubah menjadi 0. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Ini juga sama diubah. Lanjut saja ke tahap ke-18. Nah, di sini di tahap terakhir sama seperti yang sebelumnya, kita ubah menjadi 0 juga ini. Dengan dikalikan dengan baris keempat dikali dengan min 38/53, pasti akan menghasilkan angka kesebalikan ini dengan min. Kemudian ditambahkan dengan 38/53 pasti akan menghasilkan angka 0. Nah, ini adalah hasil dari OBE ini menghasilkan matriks baris eselon tereduksi, yang mana sisi ini diagonal utamanya angka 1 semua, di sini 0 semua, bagian sini 0 semua. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini matriks eselon baris tereduksi, maka hasil tersebut dapat kita bentuk. Ini A. Angka 1 ini dapat kita ambil menjadi A, nilai A. Yang ini, angka 1 yang ini, kita ubah menjadi nilai B. Angka 1 ini kita ubah menjadi nilai C. Angka 1 ini kita ubah menjadi nilai D. Nah, maka kita tarik lagi kesimpulan dari hasil ini menjadi A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 1, C itu sama dengan 2, dan D itu sama dengan 4. Maka hasil dari SPL tersebut dengan metode Gaussian menghasilkan angka A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan D sama dengan 4. Sekian penjelasan saya mengenai penyelesaian SPL dengan metode Gauss-Jordan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Mungkin seperti itulah pembahasan dan penyelesaian soal proyek UAS Aljabar yang kami lakukan pada video kali ini. Sebelumnya, mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Mohon maaf juga bila banyak sekali kata-kata yang kurang dipahami. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.